Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang sangat kita sadari akan banyaknya nikmat tersebut, dan juga sangat kita sadari bahwasanya kita muqassir, tidak memenuhi hak dari nikmat tersebut, dan kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yaktubana Allahu minasy-syakirin, sampai Allah Subhanahu wa taala mencatat dan memasukkan kita dalam golongan hambanya yang betul-betul bersyukur. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy-syakur, ya, dan sungguh sangat sedikit dari hambaku yang betul-betul termasuk kategori orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan meskipun sedikit, namun kita sudah termasuk di dalamnya. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada qudwah, teladan dan panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjuang dengan perjuangan yang luar biasa, dengan perjuangan yang totalitas, dengan harta, jiwa beliau, fisik beliau, pikiran dan perasaan beliau, harta beliau telah beliau habiskan dan telah beliau kerahkan dan korbankan demi tersebarnya kemuliaan ini, demi tersebarnya hidayah, dari tanah Arab, dari Mekkah, lembah yang tandus tersebut, hingga tersebar ke seluruh penjuru dunia. Atas perjuangan awal yang beliau lakukan bersendirian dan terus bertambah oleh sahabat-sahabat pejuang-pejuang awal, dan diteruskan oleh generasi-generasi setelahnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membacakan wasiat-wasiat beliau yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Munziri rahimahullahu ta'ala, kemudian ditashih dan diteliti oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan beliau rangkum dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib lil Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sekarang pembahasan tentang solat-solat sunnah. Dan solat sunnah yang menjadi bab pembahasan kita adalah afdalu salati ba'dal fariḍah, solat sunnah yang paling utama setelah solat-solat wajib, yaitu qiyamul lail, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah kita sebutkan. Satu kali pertemuan yang lalu telah kami sebutkan beberapa hadis di awal bab ini.
Kita melanjutkan hadis-hadis Nabi SAW, dan ini juga menunjukkan di antara bukti bahwasanya salat qiyamul lail adalah afdalus salati ba'dal faridah adalah ya begitu banyaknya hadis. Di antara sekian banyak jenis salat-salat sunnah, hadis yang paling banyak diriwayatkan dari Nabi SAW tentang keutamaannya, motivasi dan targhib Nabi SAW untuk mengerjakan salat sunnah tersebut adalah salat qiyamul lail. Ya, ini menunjukkan keutamaan dan menunjukkan bahwasanya ini adalah ibadah yang paling urgent, ya, atau ibadah sunnah yang paling, atau salat sunnah yang paling penting di antara salat-salat sunnah yang disunnahkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, hadis yang masyhur dari Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu mengisahkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwala, kata beliau radhiyallahu taala anhu, awwala ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Pertama kali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, injafalan nasu ilaihi, maka manusia pun berkerumun, ia berbondong-bondong, ia mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu fi man ja'ahu, kata Abdullah bin Salam, dan aku ada termasuk orang yang mendatanginya. Padahal Abdullah bin Salam pada saat itu masih beragama Yahudi, ia belum masuk Islam pada saat itu. Tetapi ya, kemuliaan Nabi SAW terdengar, dan keutamaannya dan pujian orang-orang yang mengikutinya terdengar oleh orang-orang yang belum Islam, termasuk orang-orang Yahudi yang banyak berdomisili di kota Madinah sebelum datangnya Nabi SAW. Maka dia mendatangi karena penasaran dengan sosok Nabi SAW yang sangat diagungkan oleh orang-orang yang mengikutinya. Falamma ta'ammaltu wajhahu, ketika, kata Abdullah bin Salam, saya memperhatikan dan menatap kepada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, wastabantuhu, dan saya telah melihatnya dengan jelas. Saya telah melihatnya dengan jelas. Araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzabin, maka dari raut wajahnya, dari paras mukanya, saya, kata Abdullah bin Salam yang pada saat itu masih statusnya sebagai seorang Yahudi, belum masuk dalam Islam, ia sudah bisa, ia dengan hati nuraninya, ia dengan akal sehatnya, ia dengan ketulusan, dia melihat bahwasanya di wajah beliau tidak ada tanda-tanda bahwasanya ini adalah wajah pendusta. Dan ini menunjukkan bahwasanya akhlak, ya, sikap, perangai seseorang itu bisa nampak di raut wajahnya. Amal soleh akan punya pengaruh pada wajah seseorang. Nah, dan begitu pun dosa dan keburukan juga akan nampak nanti punya pengaruh pada raut wajah seseorang. Qal, Abdullah bin Salam mengisahkan, fakana awwala ma sami'tu min kalamihi, maka tatkala itu kalimat wasiat yang paling pertama aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kalimat wasiat yang pertama beliau sampaikan tatkala beliau telah tiba. Nah, dan dalam riwayat yang lain disebutkan lebih detail lagi. Nah, ketika baru tiba terlihat dari kejauhan Nabi SAW,
ia manusia sudah bersorak, ia berteriak mengatakan qad qadimar rasul, qad qadimar rasul, telah tiba, telah datang seorang rasul, atau telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinanti-nanti. Dan ini riwayat yang sahih tentang bagaimana penyambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah. Ini adapun nasyid Tala'al badru alaina, nah ini tidak diriwayatkan secara sahih bahwasanya itu dilantunkan untuk menyambut Nabi SAW, tetapi lebih tepat ya dia merupakan lantunan Nabi pernah datang dari peperangan dan disambut dengan nasyid tersebut. Wallahu taala alam. Tetapi riwayat yang jelas ungkapan ya para sahabat dan orang-orang Madinah ketika menyambut kedatangan Nabi SAW diriwayatkan secara jelas dari hadis bahwasanya mereka hanya berteriak qad qadimar rasul, telah tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkerumun. Abdullah bin Salam menceritakan bahwasanya pertama kali yang saya dengarkan dari Nabi SAW, dan ini menunjukkan sikap ya seorang dai, seorang, apalagi seorang utusan ya. Dai tentu memanfaatkan setiap momen, ya, memanfaatkan setiap momen, ya, terlebih lagi momen-momen seperti ini itu nasihat ya sangat terdengar. Ya, di saat ada suasana yang mendukung, seseorang yang baru bertemu, awal kali bertemu, seseorang yang sangat dinantikan, seseorang yang sangat dirindukan, kemudian memberikan wasiat di momen tersebut, maka ini momen yang sangat menyentuh, iya, momen yang sangat tepat untuk memberikan wasiat. Kata Abdullah bin Salam, yang pertama kali saya dengarkan dari ungkapan beliau, iya, dan dari nasihat beliau, dan ini juga menunjukkan poin ini perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting, iya, karena iya di awal-awal beliau sampai, bahkan masih di momen-momen penyambutan beliau sudah berwasiat tentang hal ini. Ini menunjukkan perkara yang sangat beliau perhatikan. Beliau berwasiat kepada manusia, ayyuhan nas, iya, wahai sekalian manusia. Ini di antara sunnah beliau ketika berkhutbah, atau menyampaikan wasiat, beliau sering iya dengan sapaan ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Absyus salam. Nasihat beliau yang pertama, tebarkanlah salam. Nih, saling bersapalah dengan salam. Ya, ini tentu sangat sesuai dengan momen di mana beliau baru bertemu. Ya, dan banyak di antara orang-orang muhajirin yang baru datang ke kota Madinah, atau baru-baru juga datang ke kota Madinah. Ya, di antara hal yang terpenting untuk mempercepat dan merekatkan dan mendekatkan ya kebersamaan dan ukhuwah antara muhajirin dan ansar adalah senantiasa bertegur sapa dengan salam. Ya, dan ini sangat jelas dalam sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan sempurna beriman ya sampai ya kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum, kata Nabi SAW, maukah kalian aku wasiatkan ya terhadap suatu amalan yang apabila kalian mengamalkannya, menjaganya, kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, ya, tebarkanlah salam di antara kalian. Ini sangat cocok dengan momen adanya dua kaum yang baru bertemu, yang baru proses saling pendekatan dan mengenal ya satu sama lainnya, meskipun nantinya akan dipersaudarakan oleh Nabi, atau telah dipersaudarakan oleh Nabi SAW, di antara pilar penguat persaudaraan, penguat ukhuwah, mendekatkan hati, melahirkan mahabbah dan kasih sayang di tengah-tengah kaum muslimin
adalah terjaganya salam tersebut. Nah, ketika amalan atau amalan sederhana ini bertegur sapa dengan salam itu diamalkan, ya dengan betul-betul diamalkan dengan atas dasar untuk mengikuti Nabi SAW dan sebagai bentuk perwujudan menampakkan cinta dan mahabbah ukhuwah kita kepada sesama kaum muslimin. Itu yang pertama yang beliau wasiatkan, ya afsus salam, ya tebarkanlah salam di antara kalian. Dan sering kita ulangi bagaimana para sahabat ya menampakkan dan mengamalkan ya salam dalam keseharian mereka, dalam kehidupan mereka, betul-betul ia menjaga salam tersebut. Mereka bertemu berpisah dengan kalimat sapaan doa salam ia tersebut. Bahkan diriwayatkan ketika mereka berjalan, atau tidaklah dua orang dari sahabat Nabi SAW berjalan kemudian dipisahkan oleh tembok atau pohon, kecuali mereka akan kembali bertemu dengan saling bersapa ya dengan salam tersebut. Ini menunjukkan mahabbah. Dan salah satu barometer dan tolak ukur kondisi ukhuwah dan persaudaraan ya di kaum muslimin adalah dari sisi salam ini. Ketika diamalkan dengan baik, itu akan menunjukkan bahwasanya ada ukhuwah, ada mahabbah di tengah-tengah kaum muslimin atau masyarakat kaum muslim tersebut. Namun ketika tidak diamalkan, diabaikan, maka ini satu di antara tanda renggangnya dan lemahnya ukhuwah di tengah-tengah kaum muslimin. Wa at'imut ta'am, ya, kemudian Nabi berwasiat lagi yang kedua, wa at'imut ta'am, dan ya berikanlah makan. Ini juga sangat sesuai dengan momen, sangat sesuai dengan momen beliau bernasihat di saat banyak dari kaum muhajirin, ya termasuk beliau, Abu Bakar dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya, yang kemudian meninggalkan kampung halamannya kota Mekkah menuju Madinah dalam keadaan tidak membawa apa-apa kecuali hanya sekedar bekal untuk perjalanan. Dan mungkin tidak sedikit di antara mereka yang tiba ya di kota Madinah dalam kondisi tidak ada lagi yang mereka miliki kecuali sehelai atau dua helai pakaian yang melekat di badan mereka. Iya, maka wasiat ini tentu sangat tepat dengan momennya. Iya, meskipun setiap saat dibutuhkan, namun momen dikala itu sangat penting untuk Nabi SAW mewasiatkan wasiat tersebut untuk kaum muslimin. Iya, di antara jalan untuk mereka ia saling berbuat baik, saling menolong, nah, adalah ketika mereka bisa saling membantu, saling memberikan hadiah lewat makanan. Dan ini di antara hadiah yang sangat menyenangkan hati kaum muslimin atau hati manusia secara umum. Dan di antara tolak ukur kemuliaan dan besarnya pahala suatu amalan atau suatu sedekah adalah sebesar apa surur, kebahagiaan yang dimasukkan ke dalam hati orang yang menerima kebaikan tersebut. At'imut ta'am tidak dipersyaratkan harus diberikan kepada yang miskin, tetapi tentu mereka yang lebih aula, lebih utama untuk diberikan. Memberikan makan kepada siapapun, baik yang kaya ataupun yang miskin, itu mulia, memiliki keutamaan yang besar. Dalam hadis ini disebutkan secara umum, tentu meskipun yang lebih membutuhkan tentu lebih besar pahalanya, karena tentu lebih besar nilai bantuannya, tentu lebih besar surur, kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang memang dalam kondisi sangat membutuhkan dibanding dengan orang yang tidak membutuhkan. Maka at'imut ta'am ini diantara amalan yang perlu untuk dibiasakan, mulai dari hal-hal sederhana, kita berbagi dengan tetangga kita, kita berbagi dengan sanak saudara kita, dengan apa yang kita miliki meskipun sesederhana apapun, tetapi ini diantara sedekah dan bentuk amalan sosial yang sangat dicintai. Dan kita kadang merasakan itu, meskipun kita ada makanan di rumah, namun ketika ada yang kemudian tiba-tiba mengajak dan seterusnya,
itu ya tentu mendatangkan surur, kebahagiaan di dalam hati, dan tentu itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka satu kemuliaan ya teman-teman kita yang ya suka ya bersedekah dengan ini. Nah, sedikit-sedikit mengajak, nah sedikit-sedikit traktir temannya dan seterusnya, ini kemuliaan. Ingat hadis ini, ya jadikan sebagai landasan dalam beramal sehingga menjadi satu kemuliaan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan untuk mendoakan Allahumma at'im man at'amana. Ya Allah, berikan makan kepada orang yang memberikan kami makan. Wasqi man saqana, dan berikan minum pada orang yang memberikan kepada kami minuman. Di dunia akan dicukupkan kebutuhan makan dan minumnya, dan tentu yang jauh lebih besar lagi adalah di akhirat kelak, ya ketika tidak ada lagi cara, ya jalan untuk bisa mendapatkan makanan dan minuman kecuali dari amalan-amalan yang telah kita persembahkan. Dan ya tentu al jazaa'u min jinsil amal, ya balasan itu akan senantiasa diberikan sesuai dengan jenis amalannya. Yang sering memberikan makanan, minuman pada orang lain di dunia, maka itu peluang besar untuk kemudian mendapatkan jaminan nanti di akhirat makanan dan minuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasilul arham, dan sambunglah silaturrahim. Ini wasiat beliau. Iya, wasilul arham juga sangat tepat. Iya, silaturrahim tentunya secara khusus adalah kepada sanad keluarga yang memiliki hubungan darah dengan kita. Itulah ar-rahim yang paling sesuai atau paling utama ya dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang silaturrahim adalah sanad keluarga atau orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Itu yang paling utama untuk dijaga ya hubungan dengannya. Dan ya terkadang ya dimaknai secara umum kepada seluruh kaum muslimin, ya menjaga hubungan baik ya kepada mereka semuanya adalah bagian dari makna silaturrahim secara umum. Ini amalan yang sangat ditekankan dan juga ya, dalam beberapa ayat disebutkan, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan ya tentang hal tersebut, dan juga ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terhadap orang yang memutuskan silaturahim. Kata beliau, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga seorang pemutus. Yakni qati'ur rahim, yaitu orang yang selalu atau memutuskan hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan dengan kerabatnya. Kemudian wasallu bil laili, dan ini yang syahid dari bab kita, sesuai dengan judul bab, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari tatkala manusia sedang dalam kondisi tertidur. Nah, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan ini juga menunjukkan fasahah Nabi SAW. Beliau adalah orang yang tidak punya kemampuan baca tulis, namun kalimat-kalimat yang beliau sampaikan adalah kalimat-kalimat yang memiliki susunan bahasa tingkat tinggi setelah Al-Quran. Padahal biasanya orang yang punya kemampuan bahasa yang tinggi adalah orang yang banyak membaca, banyak menulis. Sedangkan Nabi kita SAW tidak bisa baca tulis. Ummi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat disebutkan, dalam surah Al-Jumu'ah disebutkan bahwasanya beliau ummi, tidak bisa baca tulis, tetapi bahasa beliau, ungkapan-ungkapan beliau adalah ungkapan yang tingkat tinggi dari sisi tatanan bahasanya, dari susunan bahasanya. Ini diantara mukjizat beliau, dan beliau dari sisi susunan bahasanya sangat bagus, dan dari sisi kandungan maknanya sangat mendalam, sangat singkat dan mendalam ungkapan-ungkapan yang beliau sebutkan. Di antara ini ungkapannya beliau bersajak, banyak dari ungkapan-ungkapan beliau termasuk doa dan kalimat-kalimat beliau yang beliau sampaikan
itu bersajak, dan ini tingkat bahasa tingkat tinggi. Biasanya penyair dari para ahli bahasa, penyair yang kemudian mampu dengan mudah menyusun kata-kata yang bersajak dengan kalimat-kalimat yang huruf-huruf terakhirnya sama. Sebagaimana Al-Quran juga banyak ya di dalamnya ayat-ayat yang semua akhirannya sama. Nah, huruf terakhirnya sama. Ini diantara keindahan dan kemuliaan bahasa Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ayuhan nas afsus salam, mim, wa at'imut ta'am juga mim. Nah, wa sallu bil laili wasilul arham juga ditutup dengan huruf mim. Wa at'imut ta'am iya juga huruf mim. Wa sallu bil laili wan nasu niyam juga ditutup dengan huruf mim. Ini kemuliaan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang termasuk beliau wasiatkan di awal-awal adalah qiyamul lail. Nah, qiyamul lail kepada para sahabat yang mengerumuni beliau tatkala beliau baru tiba di kota beliau, kota Madinah ya An-Nabawiyah. Dan wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan di sini disebutkan satu di antara illah kemuliaan ibadah qiyamul lail itu. Ya. Iya, kenapa? Karena dia dikerjakan tatkala kebanyakan mayoritas manusia pada umumnya adalah dalam kondisi tidur. Nah, dalam kondisi tertidur, maka disinilah tantangan yang berat bagi qiyamul lail, yang menjadi sebab juga tingginya keutamaan solat lail dibanding dengan solat sunnah yang lainnya, karena dia dikerjakan pada waktu yang paling nyaman untuk beristirahat, pada kondisi heningnya malam. Nah, dan juga terkadang rasa kantuk yang menguasai, nah sejuknya udara dan seterusnya, maka ini semua mendukung untuk nyenyaknya dan lelapnya tidur seseorang. Namun ketika dia mampu melawan semua itu untuk bisa bangun qiyamul lail 1, 2 dan seterusnya rakaat, maka ini kemuliaan, pantas untuk mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan wasallu bil laili wan nasu niyam. Bangunlah, salatlah di malam hari tatkala manusia kebanyakannya dalam kondisi tertidur. Balasannya dari semua amalan-amalan tadi yaitu menebarkan salam, menjaga salam, memberikan makan, menjaga silaturahim, dan salat di malam hari tatkala kebanyakan manusia sedang tidur. Kata Nabi SAW, menjanjikan pahalanya tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam syurga dalam kondisi selamat. Nah, tadkhulul jannata bisalam, dan juga ditutup dengan huruf mim. Dan lebih spesial lagi juga periwayat hadisnya adalah Abdullah bin Salam. Jadi sajak-sajak mim semuanya. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Dan tentu inilah cita-cita tertinggi. Inilah cita-cita dan harapan tertinggi seorang hamba dan keberhasilan tertinggi. Nah, yang sesungguhnya adalah ketika bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bisalam, dengan selamat, dengan mulus dan selamat. Ini hadis yang sudah sering atau masyhur riwayatnya. Nah, tentang riwayat Abdullah bin Salam, dan salah satu poin di dalamnya adalah keutamaan salat qiyamul lail, dan di antara jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga dengan selamat adalah senantiasa menjaga qiyamul lail. Kemudian hadis yang berikutnya dengan derajat hasan sahih. Kalau hadis tadi itu hadis yang derajatnya sahih. Sekarang hasan sahih. Jadi kalau sahih paling tinggi, kemudian hasan sahih di bawah satu derajat dari sahih. Nah, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fil jannati ghurfatun, di dalam surga terdapat kamar. Nah, di dalam surga disediakan kamar VIP. Nah, kamar istimewa. Yura zahiruha min batiniha. Kamar yang yura zahiruha, terlihat bagian luarnya, min batiniha, dari dalam. Wa batinuha min zahiriha, dan terlihat bagian dalamnya dari luarnya. Nah, Allah Ta'ala alam bagaimana gambarannya itu. Intinya ini adalah kamar yang sangat spesial. Nah, tempat tinggal, tempat istirahat, yang paling istimewa. Nah, digambarkan, yura zahiruha min batiniha, terlihat luarnya dari dalam, dan terlihat bagian dalamnya dari luar. Nah, faqala Abu Malik Al-Asy'ari, maka Abu Malik, sahabat yang mulia, bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapakah disediakan kamar tersebut wahai Rasulullah? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liman atabal kalam, yang pertama dipersiapkan bagi orang-orang yang memperbaiki ucapannya. Nah, yang senantiasa menjaga setiap lantunan-lantunan perkataannya. Nah, menjaga kalimat-kalimat yang dikeluarkan. Nah, dan ini peringatan tentunya, dan targhib kepada kita untuk senantiasa berhati-hati dengan ucapan kita. Nah, karena ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, tidak ada yang terlantun, tidak ada yang terucap dari mulut, dari lisan kita, illa ladaihi raqibun atid, kecuali semuanya tercatat, terekam oleh malaikat yang bertugas. Nah, sehingga nanti pada akhirnya, ketika di akhirat, orang-orang yang tidak memperhatikan hal tersebut, orang-orang yang lalai dengan ucapannya, lalai dengan perbuatan-perbuatannya, nanti akan terkejut dan mengatakan, mali hadzal kitab, catatan apa ini? Nah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang terluput di dalamnya, baik yang kecil ataupun yang besar, kecuali semuanya tercatat. Kata-kata yang sepele, kata-kata yang ringan, terkadang namun bisa menjadi catatan yang memberatkan keburukan kita nanti di akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Begitupun sebaliknya. Nah, dalam hadis disebutkan, wa minan nasi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, man yatakallamu bi kalimah. Dan di antara manusia, ada orang yang berucap dengan satu kalimat. Yatakallamu bi kalimah. Kalimah ini dalam bahasa Arab adalah kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan jumlah, rangkaian dari beberapa kata. Dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Kalau kalimah, maka satu kata, boleh jadi satu kata yang diucapkan oleh seorang hamba, la yulqihi lahu balan atau la yulqi laha balan, yang perkataan itu tidak dianggap sesuatu yang serius atau tidak dipedulikan. Satu perkataan yang sepele dalam pandangannya, akan tetapi menjadi sebab dia dilemparkan ke dalam neraka nanti sejauh timur dan barat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa minan nasi man yatakallamu bi kalimah, dan sebaliknya juga, ucapan-ucapan yang baik juga akan bermanfaat nanti di akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang berucap dengan satu kalimat yang tidak dianggapnya sebagai sebuah kalimat yang besar, tidak dianggap sebagai suatu perkataan yang agung, akan tetapi menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surga sejauh
timur dan barat. Ya, artinya ucapan ini perlu diperhatikan. Nah, dengan mudah terlantun, ya, dengan mudah ya dikeluarkan, namun semuanya akan ya menjadi isi timbangan amalan kita nanti di akhirat, apakah pada sisi kebaikan kita atau pada sisi keburukan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, dan bagi orang yang mampu untuk senantiasa berupaya mengendalikan lisannya atau bal kalam, senantiasa berupaya untuk memperbaiki perkataannya, nah disiapkan baginya di surga kelak kamar khusus yang istimewa. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kamar istimewa tersebut pertama ditujukan kepada orang yang memperbaiki ucapannya, menjaga ucapannya. Wa at'imut ta'am wa at'amat ta'am, ya, kemudian pada orang yang memberikan makan, ya, sebagaimana tadi keutamaan juga yang tadi disebutkan. Wa bata qa'iman wan nasu niyam, ya, sama, ya, redaksinya saya beda. Dan dia bata, bermalam atau dalam kondisi di malam hari. Qa'iman, dia dalam kondisi berdiri, iya, berdiri dalam artian salat. Wan nasu niyam, sedangkan manusia yang lain dalam kondisi berbaring atau tertidur. Nah, ini keutamaan selain tadi yadkhulul jannah, lebih detail lagi di surga, ya, dia tadi secara umum masuk surga dengan selamat, dan tambahan keutamaan secara detail lebih khusus lagi dalam bentuk diberikan kamar khusus istimewa di surga Allah Subhanahu wa taala, yang dari dalam terlihat bagian luarnya, dan ya dari luar terlihat bagian dalamnya. Tapi jangan bilang kalau begitu kelihatan di dalam, ya. Tidak seperti dunia dan akhirat, ya, hanya istilah-istilah yang sama, ya, senantiasa akan mendapatkan yang paling terbaik atau kondisi yang paling terbaik, dan tidak ada hal-hal yang akan merugikan, tidak ada hal-hal yang akan membuat tidak nyaman. Semuanya adalah kenikmatan, tanpa ada sedikit pun hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan kita ketika itu sudah berbicara tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, cukup untuk kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutkan pada hadis-hadis yang lain menunjukkan keutamaan Qiyamul Lail. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik menjaga ibadah-ibadah wajib kita, termasuk salat-salat wajib, ditambah dengan salat sunnah kita terutama Qiyamul Lail bi'idznillah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.